Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan Allah kita senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Di tanggal 12 Juli 2020 ini kita boleh beribadah bersama-sama, baik kita sekalian yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah masing-masing melalui YouTube ataupun Instagram. Mari kita bersama-sama akan mempersiapkan diri dengan baik di dalam ibadah kita, sehingga kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita ingat bersama-sama, mari ketika kita memasuki gedung serbaguna ini untuk ibadah kita, tes suhu badan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Mohon yang tidak sehat juga bisa beribadah di rumah masing-masing. Dan biarlah kita terus tetap percaya dan setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sekali lagi biarlah kita mempersiapkan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saudara Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita boleh beribadah pada hari kembali. Semua karena berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saya Bapak Ibu Saudara, terus saya duduk sejenak. Pengen berbagi yang terambil dari Mazmur 47 ayat 1, 6 sampai dengan 7. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, meluduhkanlah Allah dengan sorak-sorai. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja segala bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Haleluya. Kita akan puji Tuhan kita Bapak Saudara. Kita katakan hanya Engkau ya Tuhan yang layak dipuji, yang disembah Tuhan. Kami bukan nama-Mu Tuhan, kami berikan nama-Mu Tuhan Yesus. Katakan Kau kepada Tuhan.
Selamanya Tuhan kami akan memuji Engkau. Selamanya juga Tuhan kami tetap akan mengungkap nama-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami selalu memuliakan nama-Mu. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan.
Lahirkan kami Bapa yang akan menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kau jangan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, agar apa yang Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat juga memberikan ucapan syukur, yaitu dengan mulia nama Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Di awal ibadah kami ya saat ini Tuhan, kami nyatakan dalam nama ya Bapa, setiap hidup kami, seluruh hidup kami Tuhan, biar Tuhan senantiasa menguatkan kami, menumbuhkan iman percaya kami Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu melangkah ya Tuhan, hanya dengan mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami menjadi Allah yang senantiasa meneguhkan hati, meneguhkan iman kami Tuhan, agar iman pun Tuhan dapatkan kami Bapa, di situ kami memperoleh kekuatan. Bapa, terima kasih berkat ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dibermuliakan. Ayo dalam Yesus Tuhan terus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami boleh nyapa saudara. Masih suka sih saudara? Haleluya. Kita sama-sama saudara bagi berdiri. Dinyatakan bahwa hanya Allah saja, hanya Yesus saja yang kita di surga dan di bumi ini. Amin saudaraku. Haleluya. Kita akan ujian sukacita kita. Langsung berdoa.
yakin bahwa Allah sudah berkata dengan kita. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, tema kita dalam minggu ini, Tuhanlah penebusku yang diambil dari Yesaya 41 ayat 1-10. Kita yakin hanya berada dengan dekat dengan Tuhan kita, disitulah kita akan mendapat ketenangan, karena pertolongan hanya dari Tuhan saja. Kita akan uji tema kita berbicara pertolongan. Pertolongan itu kunci. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya 41 ayat 1-10. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita sekalian.
Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pura-pura. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru, biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Biarlah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan setiap langkahnya, yang menundukkan bangsa seperti debu dan panah yang membuat mereka seperti jerami tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah dijalannya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil, bagi keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrianya, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah bangun dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan nanti kesempatan dari Bapak Pendeta Iwanto. Sebelumnya kita akan ujian kita untuk persiapan firman Tuhan dengan saya Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan sudah bersama dengan kita untuk menguatkan roh dan jiwa kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa.
ku sembah, Yesus tolonganku di tempat mahal ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau menghina, hanya ku sembah. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datangnya daripada Engkau. Di saat kami menghadapi berbagai situasi dan keadaan apapun, kami hanya punya Tuhan, Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Biarlah Kau menguatkan kami pada kesempatan pagi hari ini ketika kami belajar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu supaya kami dikuatkan untuk menyampaikan sabda ilahi yang Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkatalah kepada kami siap mendengar dan kami siap melakukan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya firman-Mu ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kita patut bersyukur bersama-sama bahwa kita semua masih bisa untuk bersama-sama berjalan dalam setiap langkah kehidupan kita, walaupun mungkin ada banyak persoalan-persoalan yang sedang terjadi yang seringkali kita hadapi pada masa-masa sekarang ini. Nah, saudara sekalian, pada minggu yang kedua ini kita boleh belajar bersama-sama tentang Tuhanku, peneguhku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kata peneguh itu berasal dari akar katanya adalah teguh. Teguh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kukuh kuat, berarti erat kuat, berarti kuat berpegang, berarti tidak berubah, berarti penguat. Kalau tidak dikatakan sebagai peneguh, penguat, pengukuh, pengerang, pembuat tidak berubah. Nah, saudara sekalian, ketika saya mencoba merenungkan tentang keteguhan, kukuh kuat dalam hal apapun, saya pernah mendengar atau mungkin saya juga pernah bertemu dengan orang yang namanya orang Samin. Saudara pernah mendengar orang Samin? Orang Samin itu ada di Jawa Tengah, yang aslinya itu ada di daerah Blora, tetapi sekarang berkembang. Biasanya mereka berkelompok hanya satu desa, hanya 5-6 orang atau 6 keluarga. Nah, orang Samin itu ada di sekitar desa kami, dari Blora, kemudian ke Gerobokan, kemudian ke Rembang, ke Purwodadi, ke Sukolilo, di daerah Pati, dan di Kudus. Ada beberapa teman-teman yang ada di sana. Orang Samin ini adalah orang yang memang kukuh, berprinsip ya, prinsip. Dia orang yang memang benar-benar istilahnya ketika dikatakan A, dia akan melakukan A, dan dia tidak melakukan B atau C atau D dan seterusnya. Itu orang Samin. Bahkan kalau saya melihat mbok yang mengasuh saya sampai pada masa tua itu, mbok saya tidak pernah pakai sandal. Disuruh pakai sandal ya nggak mau, saudara. Nah, pernah ada sebuah kisah cerita tentang orang Samin. Orang Samin ini diminta, saudara sekalian, diminta untuk menjaga sawahnya oleh orang yang tidak Samin. Dari pagi sampai sore dia menjaga sawah. Lalu orang yang punya sawah ini melihat sawahnya ternyata pari-parinya atau padi-padinya itu dimakan sama burung. Lalu hampir habis padi-padinya. Lalu orang yang punya sawah ini marah-marah pada orang Samin. Orang Samin mengatakan apa, saudara sekalian? Saya kan disuruh hanya untuk menjaga sawah. Jadi tidak untuk mengusir burung-burung yang makan padi yang ada di sawah. Ini adalah contoh dari orang Samin, saudara sekalian. Kalau dikatakan menurut sesepuh Samin, Harjo Kardi, istilah Samin berarti tiang sami-sami amin dalam bahasa Jawanya.
maksudnya adalah kelompok orang yang senasib dan sepenanggungan. Para pengikut feminisme lebih suka disebut kaum sikap, artinya orang yang bertanggung jawab, sebutan untuk orang yang berkonotasi baik dan jujur. Jadi sekali lagi apa yang katakan tadi, apa yang dikatakan itu yang dipegang, apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan dan dilakukan. Nah saudara, ada banyak prinsip-prinsip yang bisa terjadi, yang dialami, yang disikapi oleh setiap kehidupan manusia. Tetapi terkadang prinsip-prinsip yang diinginkan untuk dikerjakan dan dilakukan itu terkadang goyah dengan situasi dan keadaan. Ini adalah bagian daripada manusiawi. Nah, ketika kita bersama-sama berbicara tentang bagaimana kita bisa dikuatkan, bagaimana kita bisa teguh, ketika bicara tentang Tuhanku adalah penentuku, ada sesuatu yang memang terjadi di dalam kehidupan manusia yang membuat ada pribadi yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kita untuk tetap erat, yang bisa kita tetap berdiri teguh, kokoh, kuat, tidak berubah. Memang itu bagian yang sangat sulit, saudara sekalian. Bagaimana dengan kehidupan dunia nyata tentang sebuah keteguhan atau sebuah keeratan? Kita bisa melihat bersama-sama ketika kita berbicara bagaimana masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara sekalian, ada masalah pandemi yang bisa membuat keyakinan kita menjadi goyah. Kita bisa melihat bagaimana masalah ekonomi yang membuat orang kelabakan di dalam mencari nafkah. Kita bisa melihat bagaimana masalah sosial yang sudah meninggalkan kasih yang semula, dia seolah-olah mementingkan dirinya sendiri dan melakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Masalah keamanan kita bisa melihat bagaimana kejahatan demi kejahatan terus-menerus merusak kehidupan yang ada di tatanan dunia ini. Masalah spiritualitas dan masalah-masalah yang lainnya, apakah bisa membuat seseorang kuat dalam hidupnya? Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah beban begitu berat, tetapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Semua orang Kristen merasa seolah-olah Tuhan tidak adil. Ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya, dia bisa berfoya-foya, tetapi saya sebagai orang Kristen, saya begitu tertekan. Banyak orang yang berpandangan seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Seperti halnya ketika kita bersama-sama melihat di dalam Yesaya pasal 41 ini, kita bisa merenungkan apakah bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel masih juga tangguh dalam hidupnya. Sebuah perenungan, sebuah pertanyaan, saudara sekalian. Ketika bangsa yang dijajah di Babel, ketika bangsa yang diasingkan, kemudian ketika bangsa yang harus ditekan habis-habisan dari segi sosial, dari segi ekonomi, pasti sesuatu yang ada di dalam hatinya ingin cepat lepas. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda, dan ada banyak hal yang bisa terjadi dalam perjalanan kehidupan kekristenan menghadapi setiap persoalan itu. Ada 3 hal penting bagi kita bersama-sama hari ini untuk merenungkan bagaimana Tuhan kita menjadi Tuhan yang menguatkan kita. Yang pertama, saudara sekalian, kita bisa lihat ayat 1, 2, dan 3. Tetapi bagian yang kedua dikatakan, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa dari depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertutup oleh api yang keempat. Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku, Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang kemudian aku tetap dia juga. Ini menjadi bagian kunci yang penting ketika Nabi Yesaya menyampaikan ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah kekecewaan, ada sebuah keputusasaan dalam kehidupan bangsa Yehuda di tengah-tengah penjajahan yang ada. Yesaya datang kepada bangsa Yehuda untuk meneguhkan, menguatkan supaya bangsa Yehuda menjadi bangsa yang sadar, yang mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu setiap beban kehidupannya. Kenapa demikian, saudara? Ketika Tuhan Allah adalah Tuhan yang tahu masalah yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah kita ketika kita bersama-sama menyadari di setiap tantangan persoalan hidup
dihadapi oleh setiap manusia, suka atau tidak suka, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti tentang kita. Tuhan pula yang tahu bagaimana caranya supaya setiap orang yang menghadapi masalah itu tetap ada di dalam pertolongan Dia. Kalau Tuhan tahu, pasti Tuhan akan ambil bagian di dalam setiap persoalan. Tetapi apakah kita siap untuk mendengar? Kita siap untuk menyadari bahwa memang Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mengerti keberadaan kita. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit? Tetapi apakah saudara dan saya sadar bahwa Tuhan Allah kita Tuhan yang tahu, yang mengerti kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Ini adalah bagian yang penting bagi kita. Bagian yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tahu isi hati kita, Tuhan yang tahu kesulitan saudara, Tuhan yang tahu beban hidup. Apapun yang saudara sembunyikan, Dia tahu dan Dia tidak akan pernah tinggal diam. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saudara sekalian, bagaimana Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memberikan kekuatan, keyakinan bagi kita supaya kita tetap kuat. Bukan hanya Tuhan tahu masalah kita, tetapi perkara yang kedua adalah kita harus sadar bahwa kita membutuhkan orang lain. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menjadi sarana bagaimana saudara dan saya diteguhkan, bagaimana saudara dan saya dikuatkan. Kita adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari orang lain yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan orang lain, tetapi Tuhan juga bisa membuat orang lain menjadi sarana bagi saudara dan saya di saat saudara dan saya sedang menghadapi keberadaan kita yang sulit, rumit, tertekan, terhimpit apapun. Tuhan memakai orang lain untuk menguatkan kita, untuk mengasihi kita, untuk menyadarkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan, untuk kita boleh tetap kuat di dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan kehidupan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu, tukang besi menguatkan hati tukang emas. Begitu seterusnya, saudara sekalian. Ternyata Tuhan bisa memakai orang-orang lain, Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa menjadi sarana bagaimana Tuhan memakai mereka untuk memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhan bisa memakai banyak orang untuk menolong saudara, bukan hanya secara materi, tetapi menolong bagaimana kita bisa tetap mampu untuk terus ada dalam sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, sebuah keteguhan yang penting bagi kita adalah kita tidak bisa untuk melangkah seorang diri. Kalau Tuhan saja tahu masalah kita, Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Tuhan tahu masalah saudara dan saya, Tuhan peduli dan Tuhan bisa memakai orang lain untuk menjadi sarana di mana saudara dikuatkan dalam menjalani kehidupan. Apakah sahabat saudara menguatkan saudara? Apakah sahabat-sahabat saudara meninggalkan saudara di saat saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Mungkin bisa terjadi. Di saat kita mungkin ada banyak orang dekat dengan kita, di saat mungkin kita sedang dalam kondisi yang happy, banyak orang datang kepada kita. Tetapi di saat kita sedang menghadapi situasi yang sulit, orang yang dekat dengan kita bisa saja meninggalkan kita. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia bisa memakai apa saja, dengan metode apa saja, dengan cara yang tidak pernah kita tebak, tetapi Dia memakai dengan sesuatu yang luar biasa. Bisa memakai orang-orang lain untuk menjadi sarana penguatan. Saudara sekalian, dulu ketika saya melayani di Sukabumi di Cibadak, saya pernah kehilangan satu gaji saya tidak punya apa-apa, harus ingat di angkot. Dari Sukabumi habis saya ambil gaji saya, tanda kasih, lalu saya naik angkutan dari
dari Sukabumi ke Bogor pakai elf yang kencang itu, ternyata dompet tertinggal di mobil itu. Saya kejar sampai Bogor sudah tidak ketemu juga. Kami tidak punya apa-apa. Saya ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami punya anak kecil satu. Waktu itu Cici masih kecil, mungkin usia sekitar 2 tahun 3 tahun. Kami harus menghidupi dari mana? Sudah sekalian, saya biasanya akan ngantuk ke kubur. Orang tidak percaya kepada Tuhan. Setiap pagi dia datang ke rumah, Pak kubur harganya 1 mangkok 500 rupiah. Tidak bisa membeli saudara. Tetapi orang ini dipakai oleh Tuhan. Pak saudara, Pak, Bapak ambil saja, makan saja setiap pagi yang penting anak Bapak makan. Sesuatu yang luar biasa. Ada orang tukang pijat tunanetra yang tidak mengenal Tuhan. Biasanya pijit kami kotek kalau yang malah pijit. Dia bawa ibu Rami, gitu pengajarannya Mila ya, ikan Mila. Dia bawa ayam potong. Satpam datang membawa singkong, begitu seterusnya bisa dipakai secara luar biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai untuk meneguhkan kekuatan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita bersama-sama menyadari bahwa memang Tuhan tahu masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Banyak orang yang bisa meninggalkan kita, tetapi kita menyadari bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang tahu, yang mengerti, dan akhirnya bisa memakai apa saja dan siapa saja untuk bisa menguatkan saudara dan saya. Amin. Ini menjadi bagian yang penting bagi kita bersama-sama. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menguatkan kita, sekalipun mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita merenung bersama-sama ini menjadi bagian kunci kita. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan bagian ayat yang 19, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara sekalian, rupa-rupanya Nabi Yesaya menyampaikan hal ini untuk meneguhkan panggilan bangsa Yehuda. Ketika dia harus ada di dalam sebuah pembuangan, ketika dia harus ada di dalam pengasingan, ketika dia harus di dalam kekecewaan, ketika dia harus ada di dalam keputusasaan, ketika dia harus menghadapi masalah-masalah beban-beban dalam kehidupannya, bukan hanya secara pribadi, tetapi keluarga-keluarga bangsa Yehuda di Babel, saudara sekalian. Tetapi kita harus juga menyadari, mungkin ini juga bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di saat sedang beban-beban hidup mendidik kita, mungkin banyak orang yang tidak mengerti keberadaan kita. Tetapi ayat ini, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Yehuda, dan tentunya diaplikasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bersama-sama bisa melihat, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini menjadikan sebuah prinsip bagi kita. Ketika kita bersama-sama menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, maka apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, saudara sekalian? Dikatakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saudara sekalian, bukan di belakang, bukan di bagian yang paling jauh, tetapi dipegang tangan kita. Begitu dekatnya Tuhan kita dengan orang-orang yang dipilihnya. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang sanggup untuk melakukan berbagai banyak hal yang bisa diimani dalam hidupnya. Dia bisa dilepaskan daripada perbudakan. Dia bisa dilepaskan dan nanti akhirnya akan dikembalikan di tanah perjanjian. Hal yang sama yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Yehuda bisa dilakukan dalam kehidupan saudara dan saya, asalkan saudara dan saya adalah orang-orang yang memang benar-benar dipilih oleh Tuhan.
senantiasa akan menolong, yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan, yang akan terus kita tetap bisa berdiri kokoh kuat dalam segala badai-badai kehidupan yang mungkin terjadi atas kehidupan kita. Tuhan menjadi penolong, Tuhan yang memegang hidup saudara, Tuhan yang menuntun hidupmu, Tuhan yang mengangkatmu untuk semakin kuat dalam hidup. Saudara, masalah apa yang sedang kita hadapi? Beban-beban apa yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah saudara sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang ada dengan saudara? Apakah saudara sedang dikucilkan? Apakah saudara sedang diabaikan? Apakah saudara sedang merasa sendirian? Atau mungkin apapun beban yang sedang kita hadapi? Yakinlah, ketika saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu bimbang. Ini firman Tuhan yang mengatakan, karena Dia Allah kita, Allah yang akan meneguhkan, Allah yang menyertai saudara, Allah yang akan menolong saudara, Allah yang senantiasa memegang kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Dia belum menjadi kekuatan bagi kita. Manusia membutuhkan ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Persoalan yang terjadi seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Itulah sebabnya apa kita yakin bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang dapat membuat kita kuat dalam hidup ini. Saudara sekalian, Tuhan tahu masalah saudara. Tuhan tahu ada orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi sarana penguatan. Dan Tuhan tahu bahwa kita adalah umat yang dipilih untuk yakin kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Dia kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, dan di dalam Dia akan meneguhkan, Dia akan menyertai saudara, Dia akan menolong saudara, dan Dia akan menuntun, mengangkat dengan tangan kanannya apapun beban hidup saudara. Dia yang menjadi sebuah keyakinan bagi kita bersama-sama, sehingga apapun yang sedang terjadi atas kehidupan kita, kita masih tetap mampu memuji, memuliakan Tuhan kita dalam kesaksian hidup yang terbaik yang boleh disaksikan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan satu pujian himne Taman Safari Indonesia. Biarlah dengan hati tulus sabar teguh kita tetap setia sampai akhir. Karena Tuhan kita adalah Tuhan menghibur kita. Di atas bukit Taman Safari berdirilah gerejanya, gereja baptis Taman Safari menjulang tinggi di sana. Oh, dengar suara yang mengalir, mematikan hidup baru. Kisah tentang Kristus Sang Rumahnya dipuji oleh umatnya. Mereka tugas dengan hati tulus, sabar teguh dalam iman, tetap setia sampai akhir zaman. Berpujilah nama Tuhan, datang ke depan dengan harapan, gerejanya terus berkembang. Walaupun penuh dengan tantangan, tetap kokoh dalam Tuhan. Saatnya umat Tuhan terus berjuang dengan begitu melayani.
setia sampai akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan, tetap setia sampai akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Biar ini boleh menjadi renungan kita hari ini. Di mana kita berada, bahkan di atas bukit yang mungkin sunyi dan sepi. Biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menunaikan tugas kita, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang menopang, yang menuntun, yang menyertai, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memegang tangan kita di saat kita tetap percaya kepada Tuhan. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan? Kalau saudara dan saya belum percaya kepada Tuhan, saatnya saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara, kehidupan saudara bisa diteguhkan di dalam panggilan saudara. Tetapi jikalau sudah percaya, teruslah percaya, karena apapun yang terjadi atas hidup kita, Dia tahu. Dia bisa memakai apa saja dan siapa saja menjadi kekuatan bagi kita. Tetaplah percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi dan keberadaan kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan tolong supaya kami tetap kuat dalam panggilan kami. Kami imani, kami yakin Engkau akan meneguhkan kami, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menopang kami, Engkau akan mengangkat kami apapun beban kami. Mungkin masalah perekonomian, masalah pendidikan, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, Engkau akan memulihkan kondisi dan keadaan kami, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik atas hidup kami. Engkau Allah yang tahu atas kehidupan bangsa kami, Engkau akan memberkati bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami. COVID-19 yang begitu mencekam, dampak yang terjadi, banyak orang yang kena. Engkau pulihkan kondisi dan bangsa kami, pulihkan mereka yang sakit, yang berduka, berikan kehiburan, berikan keamanan, kenyamanan, kesentosan bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Pimpinan kami, Bapak Jokowi bersama dengan teman-teman, Tuhan memberkati. Bahkan pemerintahan di mana kami berada, di Cisarua, di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor, di Jawa Barat, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau berkati kami semua. Bahkan di tengah-tengah lingkungan kami, Kau berkati kami. Kau menguatkan umat baptis Indonesia, Kau menguatkan pemimpin-pemimpin baptis, Kau menguatkan gembala-gembala, pendeta-pendeta baptis, Kau menguatkan seluruh umat baptis Indonesia supaya mereka tetap teguh, Kau kuat di dalam panggilannya. Di tengah-tengah keberadaan persoalan yang terjadi atas hidupnya, biarlah Tuhan tetap berperintahan. Engkau juga menopang dan menolong Taman Safari Indonesia secara khusus. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati dan biarlah terus memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan. Terima kasih ketika Taman Safari boleh dibuka dan menjadi sarana berkat bagi pengunjung yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Satwa yang ada Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan. Bahkan setiap atraksi show yang sedang dilaksanakan dengan protokol yang ada, biarlah menjadi berkat bagi pengunjung yang ada. Pak Yansen, Pak Fran, Pak Tony bersama dengan GM, staff yang lainnya, pemimpin-pimpinan yang lainnya, Tuhan memberkati bersama dengan seluruh karyawan dalam sebuah kesatuan. Taman Safari diberkati untuk menjadi berkat. Kami serahkan juga JBC hidup kami bersama dengan mitra dan cabang-cabang yang ada di RCC. Kami serahkan Kudantia, kami serahkan juga di Kelapa Gading, kami menyerahkan di Joglo, di Tegal, kami serahkan sepenuhnya di Talu Susua. Demikian juga kami serahkan persiapan-persiapan yang ada di Bangka, bahkan di tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau menopang dan menolong. Biarlah firman Tuhan tetap terperintahkan dengan situasi dan keberadaan yang sulit sekalipun. Di visi di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan.
supaya tempat ini juga menjadi tempat bagaimana kami dikuatkan di dalam panggilan kami. Tempat ini menjadi tempat bagaimana kami boleh mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Tempat ini menjadi tempat sarana berkat untuk semakin menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan tempat ini boleh menjadi tempat bagaimana kami memuliakan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam penyembahan kami, bahkan pelayanan kami, persekutuan kami, dan penjangkauan kami. Sepenuhnya Tuhan, terima kasih atas sarana-sarana yang dipakai dalam masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan kami sekalian yang mungkin kami yang berada di tempat ini, di tempat, bahkan di tempat-tempat kami masing-masing. Bahkan setiap pendengar yang ada, apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, tolong, biar seperti Engkau menolong bangsa Yuda dan peperangan Babel, Engkau menolong kami sekalian juga, apapun yang sedang kami hadapi. Akhirnya kami serahkan, ketika kami bersama-sama menghakimi kepada kami, bahkan ketika kami memberikan persembahan kami, terimalah persembahan kami, berkat-Mu limpahan atas kami, dijauhkan belalang-belalang perlahan, tetapi diberkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani secara luar biasa. Dan ketika kami menghakiminya dan meninggalkan tempat ini, mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara sekalian yang saudara terima pada hari ini, sehingga saudara diberkati, dijauhkan orang lain yang suatu orang yang merasa jangan melakukan sakit penyakit, diberikan keberhasilan dan keberuntungan dari sekarang sampai selama-lamanya, karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang senantiasa menuntun, mengangkat, menolong, menyertai dalam hidup saudara. Jangan mengajar kamu, tetaplah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penuntun dan penanggung hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.